takut istri kelaparan, ya. Menafkahi itu bukan karena dalam jadi titahku pamajikan mah, kalau tidak disuruh sama istri mah nggak mau, bukan. Tapi sudah kewajiban seorang kepala keluarga, seorang suami itu untuk menafkahi istrinya, gitu ya. Karena ketika melaksanakan pernikahan itu ada konsekuensi, ada timbal balik, gitu ya. Begitu. Jadi istri jangan sampai, makanya harus berkomitmen ketika mau menikah nih, seorang wanita harus benar-benar komitmen, ya. Jangan merasa ketika sudah menikah itu disuruh ini, suruh itu, merasa menjadi pembantu, menjadi babu. Justru itu adalah ladang amal untuk seorang istri, ya. Itu karena kan tujuannya kehidupan abadi di akhirat. Abadi di akhirat kan maunya di surga. Jadi kita mencari amal-amal untuk nanti kita supaya punya tiket bisa masuk ke surga. Seperti itu. Apa yang bisa dilakukan di dunia sudah Allah modali, diberi kesehatan, sudah Allah modali dengan fisik yang lengkap supaya bisa mampu melaksanakan apapun, ya kita lakukan apapun. Perintah Allah itu taat, supaya istri itu untuk taat kepada suami. Perintah Allah itu untuk supaya bisa menafkahi istri, bisa menafkahi suami, menafkahi anak, gitu ya. Ya laksanakan karena Allah perintahkan. Seperti itu. Makanya ketika sudah berumah tangga itu luar biasa sekali. Jangan sampai kita itu egois lah, mementingkan, gitu ya. Kadang perintah Allah itu kalah oleh kepentingan kita. Kita itu suka terbuai oleh kehidupan kita di dunia, gitu ya. Terbuai, seolah Allah itu tidak sayang kepada kita, disuruh ini suruh itu, ya, capek atau apa gimana, ingin memanjakan diri, gitu ya. Kalau ibadah itu tidak bisa. Contoh kita suruh sholat aja, ya, jangan sholat subuh lah, sholat duhur aja, ya. Capek nih, lagi kerja atau masih kerja, males, nggak bisa, kita tetap harus sholat, karena itu perintah Allah. Begitupun dalam rumah tangga, ketika suami, ya, memerintahkan anu, gitu ya, yang penting tidak keluar dari syariat Islam. Contoh, suami suruh membunuh, tidak boleh, jangan mau, gitu ya. Tapi ketika perintah yang Allah ridhoi, yang sudah ada Allah perintahkan dalam syariat, kita harus melaksanakannya bagaimanapun kondisi kita, gitu ya. Bahkan posisi suami itu adalah yang harus kita ibadahi setelah Allah, gitu ya, yang harus kita ikuti, yang harus kita taati setelah Allah. Perempuan kalau sudah menikah, ya, itu berbaktinya kepada suami. Kalau dibandingkan dengan orang tua, gitu ya, tetap kita itu masih harus hormat, ya, taat kepada orang tua. Tapi ketika berbentrokan perintah suami dan orang tua, itu yang harus pertama ditaati itu adalah perintah suami, gitu ya. Nah, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu meskipun kalau sudah menikah, tetap yang menjadi prioritas itu adalah orang tua, mau ibu, mau ayah, apalagi ke ibu, ya. Itu menjadi prioritas utama. Orang yang kedua setelah Allah itu orang tua, terutama ibu. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan 3 kali, ummuka, ibumu, ya. Dalam surat Luqman sudah jelas, ya.
Kalau kita kufur kepada orang tua sama dengan kufur kepada Allah. Nah, begitupun istri harus tahu posisi, jangan ingin sama, gitu ya. Harus berbeda, tahu posisi. Gitu. Kita itu sebagai suami, kita itu sebagai istri, tugasnya seperti ini, ya. Tugasnya seperti itu. Jangan sampai kita terbuai oleh kehidupan dunia. Tidak mau sakit hati, tidak mau susah, gitu ya. Dipikirin kehidupan kita di dunia, tidak memandang kehidupan nanti di akhirat. Kalau kita ingin nyaman, tidak mau tersakiti di dunia, ya udah dapatkan saja dunia kenyamanan kamu. Tapi belum tentu akhiratnya itu bisa nyaman, bisa bahagia. Sudah banyak nabi-nabi yang memberikan contoh uswah, ya, tentang bagaimana ketauhidan kepada Allah itu. Coba cari tahu alasannya kenapa Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya ketika Allah perintahkan. Itu adalah anak yang ditunggu-tunggu, yang sudah lama puluhan tahun tidak mempunyai anak. Sudah besar, suruh disembelih. Siapa yang mau seorang wanita baru saja menikah, punya anak, dibuang, ditinggalkan di gurun pasir, di gunung batu, di Jazirah Arab yang sekarang menjadi Makkah Al-Mukarramah. Ditinggalkan seorang diri dengan anak yang baru lahir. Siapa yang mau? Makanya bertanya istrinya Nabi Ibrahim itu ketika ditinggalkan, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bertanya, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Nah, ketika itu tertegun, ya, tidak menjawab tapi diam. Ketika berjalan ditanya seperti itu, ya, mau kemana? Kenapa kamu meninggalkanku di sini? Gitu ya. Kemudian sadar, istrinya itu sadar, oh, apakah ini perintah Allah? Kemudian terdiam, Nabi Ibrahim terdiam. Oh, kalau itu benar, kalau ini perintah Allah, saya akan melaksanakannya, menjalaninya, karena saya yakin, saya tidak khawatir hidup di dunia ini, tidak bisa makan, tidak ada, kalau ada bahaya, gitu ya, Allah yang akan menjaga saya di sini, gitu, ya. Jadi ketika kalau istrinya Nabi Ibrahim itu mementingkan dirinya sendiri, siapa yang mau? Ya. Dan dia alasannya bukan karena takut kepada Nabi Ibrahim, tapi dia sadar, oh, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, makanya dia mau. Tapi kalau itu adalah perintahnya sendiri kan bisa-bisa saja menolak itu. Tapi karena tahu perintah dari Allah, menerima, tidak khawatir. Itu ya. Jadi beribadah itu harus seperti itu. Harus siap menerima ujian dari Allah, gitu ya. Meskipun hati tersakiti, ya. Harus yakin, jangan khawatir. Ah, saya mah tidak kuat, yakin tidak bisa menjalaninya. Yakin kepada Allah.
Allah yang akan menjaga, ya. Demi apa kita mengorbankan diri kita ini yang bukan apa-apa di mata Allah itu? Demi apa coba? Ya apalagi demi kebahagiaan di akhirat nanti. Jangan pedulikan kehidupan dunia itu, ya. Jangan terlalu dipedulikan. Kalau jaminannya itu adalah surga, kita mau mati, ya, seperti para mujahid yang berjihad di jalan Allah, mati karena berperang di jalan Allah, itu sudah tidak peduli lagi tentang nyawa. Mau mati. Lihat orang-orang Palestina. Lihat orang-orang Palestina. Perhatikan. Apakah mereka mau hidup seperti itu? Lihat para mujahid. Meskipun bermodalkan batu, melawan kezaliman, mereka rela mengorbankan nyawa itu untuk apa? Untuk bisa berada di surga Allah, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa terus memikirkan kehidupan dunia yang hanya sementara? Mereka mau mengorbankan nyawa demi mau ingin mendapatkan surga. Korbankanlah kenyamanan hidup di dunia. Kalau sekiranya itu akan memberikan kita surga, korbankanlah apa yang kamu cintai, yang kamu miliki. Bahkan ada sebuah hadis, ya, sebaik-baiknya memberi itu adalah memberikan apa yang dicintai. Ketika memberikan kepada orang lain itu harus barang yang dicintai. Yang paling dicintai ya rek sodako, rek naon, memberi barang-barang bekas yang sudah tidak kepakai. Harusnya itu barang yang dicintai, yang menandakan bahwa itu kita tidak cinta kepada dunia. Allah akan memberikan yang lebih. Allah akan menggantinya dengan yang lebih. Allah akan menambahkan. Harus yakin seperti itu. Jadi jangan merasa berat, ya. Yang penting apa? Yang penting kita mendapatkan surga Allah. Jangan terlalu menindakbobokkan, memanjakan diri kita di dunia. Kalau Allah sudah kasih tawaran nih, lakukan ini, nanti dikasih surga. Itu ada hal yang langka, hal yang sangat langka sekali. Kita ketika Allah sudah menjamin pasti masuk surga tanpa dihisab, ya, seperti yang jihad, mau berperang di jalan Allah, itu kan Allah sudah jamin tanpa hisab, masuk surga langsung, VIP. Siapa yang tidak mau? Gitu ya, untuk masalah akhirat itu.
Kalau kamu masih mencintai dirimu untuk hidup di dunia ini, untuk dirimu, kenyamanan dirimu, meskipun Allah sudah janjikan surga, ya terserah kamu. Itu adalah pilihan kamu. Gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah terus pantengin di Cecep Trader, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan juga ya. Mohon komentarnya, koreksinya juga. Karena dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Oke, kita sudah masuk ke Cicalengka Rancaekek ya. Nih kita sekarang misinya mau mencari bakso nih untuk istri tercinta, bakso atau mie ayam. Kira-kira yang enak, yang terkenal di mana nih? Sebelum sampai ke rumah nih, gitu ya. Takutnya ujung-ujung